Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Bacaan diambil dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, kita semua ingin menjadi mandiri. Kita ingin mengatur hidup kita sendiri. Kita ingin menentukan jalan hidup kita sendiri. Menjadi mandiri adalah sesuatu yang diinginkan manusia. Bahkan dalam psikologi, kemandirian menjadi salah satu indikator kesehatan mental. Meskipun demikian, kemandirian bisa membuat kita menjadi salah kaprah. Kemandirian bisa membuat kita sok tahu dan ingin mengatur bukan hanya diri sendiri, melainkan juga orang lain. Itulah yang diinginkan oleh Petrus dalam bacaan Injil hari ini. Ia bermaksud mengatur Yesus dengan berkata, "Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Kita merasa tahu apa yang seharusnya terjadi. Yang tidak kita sadari adalah pengetahuan kita sebenarnya amatlah sempit. Rentang pengetahuan kita hanyalah terbatas sebesar otak 1200 gram yang kita miliki. Itu artinya ada begitu banyak hal yang sebenarnya tidak kita ketahui. Kita terdorong untuk menuntun, kita merasa tahu dan ingin menunjukkan apa yang baik. Namun, kita juga perlu bertanya, apakah hidup kita sudah dituntun oleh Tuhan? Apakah kita mempunyai kebijaksanaan yang dapat sungguh menuntun arah hidup kita? Apakah kita mendengarkan kebijaksanaan Tuhan yang menuntun diri kita sendiri? Ataukah kita hanya mengandalkan pengetahuan pribadi kita yang sebenarnya sempit dan dangkal? Mari kita mohon rahmat agar kita mau dituntun oleh Tuhan, agar pada waktunya kita bisa dengan bijaksana menuntun sesama kita. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, seluruh dunia dan segala yang baik adalah milik-Mu, berasal daripadamu. Tanamkanlah dalam hati kami
cinta kasih akan nama-Mu, dan pupuklah yang baik yang tumbuh dalam diri kami. Peliharalah semangat ibadah kami, dan teguhkanlah dengan kasih setia-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.